warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi Khulafaur Rasyidin. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana latar belakang dan proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab, juga bagaimana strategi dan substansi dakwah yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Banyak hal menarik pada materi kali ini. Karena materi ini kita akan juga mengungkap rahasia di balik terpilihnya Umar bin Khattab dan mengapa begitu diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab langsung mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima. Apa karena ada perseteruan di antara mereka? Dan mengapa Umar sampai dibunuh di akhir hayatnya? Kita akan membahas semuanya di sini. Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua Khulafaur Rasyidin. Umar terpilih secara demokratis dalam proses pemilihan menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal dunia. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, penyebaran Islam berlangsung sangat cepat. Satu persatu wilayah musuh, kerajaan Persia dan Romawi, berhasil dibebaskan. Bahkan Mesir di bawah kekuasaan kerajaan Romawi pun berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Umar meninggalkan perjalanan sejarah yang demikian agung. Perjalanan hidupnya tertulis dalam tinta emas. Yang menarik, begitu Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah, beliau langsung mencopot jabatan Panglima Khalid bin Walid yang tengah terlibat memimpin perang dalam perang Yarmouk. Ada apa? Dan mengapa itu dilakukan? Kita akan membahas semua ini, namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab, sebaiknya kita kaji dulu sosok Umar bin Khattab itu siapa. Sebagaimana ditulis dalam buku Perjalanan Hidup Empat Khalifah, karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW di tahun Gajah. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Adapun ibunya bernama Hantama binti Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab masih merupakan keluarga dekat pimpinan Quraisy Abul Hakam bin Hisham atau yang lebih akrab dikenal sebagai Abu Jahal, pimpinan Quraisy yang menjadi musuh besar Islam. Umar bin Khattab menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ketika Sayyidina Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Umar berusia 27 tahun atau selisih 13 tahun lebih muda dari usia Nabi. Seperti pemuda jahiliyah lainnya, Umar akrab dengan minum-minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar sangat gigih membela agama nenek moyangnya. Ia tidak membiarkan siapapun mengusik agama nenek moyangnya. Maka ketika Nabi mulai mendakwakan Islam, Umar sangat getol memusuhi Rasulullah SAW. Umar menjadi tokoh Quraisy yang sangat ditakuti kaum muslimin karena kekejaman dan permusuhannya terhadap Islam. Bahkan Umar pernah menghajar seorang budak perempuan hingga babak belur karena masuk Islam. Hingga akhirnya sang budak tersebut dibeli Abu Bakar dan dibebaskan. Jadi Umar merupakan sosok yang sangat ditakuti umat Islam selain Abu Jahal, sehingga Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Doa Rasulullah kala itu, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab." Riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sampai berdoa seperti itu bisa dimaklumi karena posisi umat Islam kian tersudut akibat permusuhan yang terus dilancarkan kaum Quraisy. Bahkan sebagian besar kaum muslimin sudah hijrah ke Habasyah, sehingga kaum muslimin di Mekah hanya tinggal sedikit. Tentu butuh dukungan untuk kegiatan dakwah Islam.
Sementara Umar bin Khattab semakin marah kepada Nabi Muhammad SAW karena merasa kesepian setelah ditinggal saudara-saudaranya yang masuk Islam hijrah ke Habasah, Afrika. Karena itu, tahun ke-6 kenabian menjadi puncak kemarahan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW. Umar pun ingin membunuh Rasulullah SAW. Dengan penuh amarah, Umar membawa pedang terhunus mencari Sayyidina Muhammad SAW untuk dibunuh. Namun di tengah jalan, Umar bertemu Naim bin Mas'ud, salah satu orang suku Quraisy yang sudah masuk Islam. Naim yang tahu rencana Umar itu pun khawatir pada keselamatan Rasulullah SAW. Maka spontan Naim berkata kepada Umar, "Apa tidak kamu mulai saja dari keluargamu sendiri? Sesungguhnya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam," teriak Naim kepada Umar yang diliputi amarah tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Naim, Umar pun terkejut karena adiknya Fatimah sendiri ternyata sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kontan Umar membelokkan langkah kakinya ke rumah adiknya Fatimah. Tatkala sampai di rumah saudarinya, Umar mendengar alunan tilawah dibacakan dari dalam rumah tersebut. Di rumah itu ada Khabbab ibnu Ad sedang membaca Quran surat Toha. من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Maka Umar pun masuk dan langsung memukul Sa'id bin Zaid, suami Fatimah. Fatimah yang tahu itu mencoba bangkit membela suaminya, namun Umar menampar Fatimah dengan sangat keras hingga pipinya berdarah. Melihat darah mengalir dari pipi adik tercintanya, hati Umar terenyuh, lalu meminta saudarinya menyerahkan lembaran yang di dalamnya terdapat tulisan ayat-ayat Allah tersebut. Namun Fatimah menolak dengan keras sebelum Umar mandi. Umar pun menuruti permintaan adiknya, mensucikan tubuhnya sebelum menyentuh dan membaca wahyu ilahi dalam lembaran-lembaran tersebut, seraya berkata, "Alangkah indahnya kata-kata ini." Puji Umar bin Khattab begitu membaca wahyu ilahi yang ada di lembaran tersebut. Umar pun meminta diantar menemui Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Mereka lalu mengantar Umar menghadap Rasulullah SAW yang tengah berada di rumah Darul Arqam Bukit Sofa yang selama ini menjadi markas perjuangan dakwah Islam bersama sahabat-sahabatnya. Tahu ada Umar datang, para sahabat awalnya khawatir dan bersiap-siap menghadangnya, namun Nabi mencegah, membiarkan Umar mendekati dirinya. Di hadapan Nabi itulah Umar bin Khattab yang awalnya keras menentang Islam, akhirnya menyatakan masuk Islam. Itu terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat dan semakin memperkuat barisan Islam karena sebelumnya di tahun yang sama salah satu tokoh Quraisy yang sangat disegani sekaligus paman Rasulullah SAW sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga masuk Islam. Masuknya Islam Umar membuat barisan umat Islam semakin kuat. Bahkan umat Islam berani tawaf dan sholat di luar secara terang-terangan. Bahkan Umar berani menantang pimpinan Quraisy Abu Jahal yang merupakan pamannya sendiri kalau dirinya telah masuk Islam. Sejak itulah Rasulullah SAW berani keluar dari Darul Arqam di Bukit Sofa bersama kaum muslimin dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin Umar bin Khattab dan satu lagi barisan dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin,
Mereka terlihat sangat bersedih dan terpukul, kesedihan yang belum pernah dialami kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, kepada Umar bin Khattab. Dan ketika ada perintah hijrah ke Yasrib atau Madinah, hanya Umarlah yang berani hijrah terang-terangan dan tidak ada yang berani menghalang-halanginya. Umar hanya mengatakan, barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini. Sesumbar Umar. Umar pun berangkat hijrah tanpa ada yang berani mengganggunya. Di kota Madinah, Umar dipersaudarakan dengan Utban bin Malik. Karena sifatnya yang tegas, tak jarang Umar mendebat Rasulullah SAW seperti dalam perjanjian Hudaybiyah. Sebab ia merasa perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Namun di balik badannya yang kekar dan kuat serta wataknya yang keras dan tegas, Umar menyimpan sifat lembut dan perasa. Hatinya mudah tersentuh sampai menangis terharu. Tak jarang para sahabat menyaksikan Umar menangis sehabis sholat karena teringat dosa-dosanya pada masa jahiliyah. Itulah sosok Umar bin Khattab. Sepanjang hidupnya terus dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan syiar Islam. Umar mengikuti semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Beliau orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah setiap kali terjadi peperangan dan tidak pernah berpisah dengannya. Beliau selalu membela dan melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancamnya. Umar dianggap sebagai sahabat kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq dan juga termasuk as-sabiqun al-awwalun. Maka tatkala Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, termasuk juga Umar bin Khattab. Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggalku. Para sahabat bermusyawarah, namun tak satu pun bersedia dipilih hingga mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, Asyid bin Hudair Al-Ansari, Sa'id bin Zaid, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk diminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktikan wasiat kepadanya. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafa kepada kaum muslimin. Amma ba'du. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian. Maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebajikan. Bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batas pengetahuanku mengenai dia. Bila dia bertindak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dari dosa yang telah diperbuatnya. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib, kata Abu Bakar dalam wasiatnya. Selanjutnya Abu Bakar juga berpesan, sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kalian, maka dengar dan taatilah. Pesan Abu Bakar dan kaum muslimin yang hadir pun serentak menjawab, kami mendengar dan kami taat.
Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 20 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi di usia 52 tahun. Masa kepemimpinan berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 10 hari karena pada tanggal 3 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 643 Masehi beliau wafat setelah ditikam Abu Lu'lu'a al-Majusi, mantan budak Persia. Selama masa kepemimpinannya, banyak prestasi yang ditorehkan Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam terjadi demikian cepatnya di bawah kepemimpinan Umar. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian bumi Syam lainnya, yakni Syria dan Palestina pun jatuh dalam perang Yarmuk. Tentara Romawi lari terbirit-birit, padahal kekuatan mereka cukup besar, sekitar 240.000 pasukan. Sementara pasukan Islam berkisar 26.000 pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pasukan Islam menang besar dan mendapat harta rampasan sangat banyak kala itu. Yang menarik, di tengah pertempuran sengit itu, Umar yang baru diangkat menjadi khalifah langsung mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima. Padahal Khalid merupakan panglima tidak pernah terkalahkan selama ini. Posisi Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubadah bin Jarrah. Yang menariknya lagi, Khalid bin Walid yang tiba-tiba dicopot di tengah kemenangan itu bersikap legowo, bahkan tetap setia ikut perang membantu panglima baru, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang sebelumnya menjadi anak buahnya tersebut. Tentu ini merupakan cerminan karakter umat Islam sesungguhnya yang patut untuk ditiru. Sebuah karakter yang jauh dari rasa iri, dengki, apalagi balas dendam ketika sudah tidak diberi jabatan, dan itu tentu sangat langka di era sekarang ini yang justru penuh intrik dan tipu muslihat yang justru mengantarkan kepada siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus pertanyaannya, mengapa Umar bin Khattab mencopot Khalid? Terungkap ternyata alasan Umar mencopot Khalid bukan karena adanya perseteruan antara mereka atau karena pengkhianatan Khalid bin Walid, tetapi justru karena kehebatan Khalid di medan perang itulah hingga para prajuritnya memuja-muja Khalid sebagai panglima yang tak terkalahkan. Umar takut kalau kondisi itu dibiarkan, tauhid dan keimanan umat Islam, khususnya para prajurit, akan terkotori dengan pemujaan pada sosok Khalid bin Walid. Padahal yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercatat dalam buku Tarikh At-Tabari sesuai yang diriwayatkan Saif bin Umar dari Abdullah, dari Al-Mustawrid dari bapaknya, dari Adi bin Sahal. Sikap Umar dan Khalid tersebut tentu patut menjadi contoh baik dan pelajaran berharga untuk ditiru bagi generasi muslim saat ini. Karena ternyata masalah tauhid dan keimanan jauh lebih penting dan berharga dibanding hanya sebuah kemenangan perang. Padahal keberadaan Khalid bin Walid sangat menjanjikan sebuah kemenangan bagi umat Islam melawan pasukan Romawi yang sangat besar kala itu. Dan sebuah riwayat juga disebutkan bahwa saat Khalid bin Walid meninggal dunia di atas tempat tidurnya, ternyata hanya meninggalkan warisan harta berupa seekor kuda dan pedang. Padahal posisinya sebagai panglima dengan harta rampasan perang sangat banyak kala itu, tentu akan sangat memungkinkan untuk memiliki harta berlimpah. Selanjutnya, pasukan muslim di bawah panglima baru terus bergerak membebaskan wilayah dari tangan musuh. Wilayah Damaskus jatuh, disusul Baitul Maqdis Palestina pun berhasil direbut, sehingga kaum muslimin bisa sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Panglima Abu Ubaidah kemudian memberi tugas kepada Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan penaklukan kota-kota di pantai Syam, hingga seluruh wilayah Syam berhasil dibebaskan.
Dari sinilah Muawiyah membangun basis kekuatannya di wilayah Syam dan menjadi gubernur di era Khalifah ketiga Utsman bin Affan, hingga nanti merintis membangun daulah Bani Umayyah di wilayah tersebut. Dengan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir. Selain perluasan wilayah, Umar juga melakukan beberapa strategi lain seperti mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahnya menjadi 8 provinsi, yakni Provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufa, Palestina, dan Provinsi Mesir. Strategi lain yang menjadi terobosan pemerintahan Umar bin Khattab adalah membentuk departemen. Beberapa departemen didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah membentuk Departemen Jawatan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan dengan eksekutif, Departemen Pekerjaan Umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang sendiri, menggantikan mata uang dinar dan dirham produk kerajaan Persia dan Romawi, namun tidak berjalan mulus. Meski begitu, paling tidak upaya memiliki mata uang sendiri telah dicoba dirintis umat Islam di era Khalifah Umar bin Khattab biar tidak bergantung pada musuh. Juga menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun umat Islam menggantikan tahun Masehi dengan perhitungan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib sebagai tahun pertama Hijriah. Strategi lainnya adalah mengeluarkan undang-undang. Pemerintahan Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Banyak prestasi ditorehkan Umar bin Khattab, bahkan beliau mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin, sebuah gelar kehormatan dan gelar pertama disematkan kepada para khalifah khulafaur rasyidin. Memang prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab terbilang gemilang. Wilayah kerajaan Persia berhasil dibebaskan, begitu juga sebagian wilayah kerajaan Romawi berhasil diislamkan. Maka tak heran bila musuh-musuh Islam sangat membenci umat Islam, khususnya Khalifah Umar bin Khattab. Mereka yang sudah tidak berdaya secara militer pun tetap mencoba melawan. Namun melawan secara militer jelas tidak mungkin. Karena itu mereka melakukan konspirasi untuk menghancurkan umat Islam dari dalam dengan cara menyusup ke jantung kota Madinah. Tak heran bila di masa Umar, kota Madinah banyak berdatangan musuh-musuh Islam dengan berpura-pura masuk Islam seperti Abu Lu'lu'a al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Selain itu, Abdullah bin Saba juga ikut menyusup ke Madinah. Mereka masuk ke Madinah sebagai penyamun ingin membunuh Khalifah Umar sebagai sasaran utamanya. Selain itu, para musuh Islam juga menyiapkan mesin-mesin yang selalu menggerakkan gerakan-gerakan penghancur Islam seperti kelompok Zindik, Zing, Koromito, kelompok Simbat, dan lainnya, termasuk juga sekte-sekte Syiah yang membawa ajaran menyimpang. Itulah cara musuh Islam dalam menghancurkan Islam dari dalam ketika musuh tidak punya peluang menghancurkan Islam dari luar. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai generasi muslim untuk belajar banyak dari sejarah masa lalu. Karena praktek-praktek penghancuran Islam sekarang terus bermunculan dalam berbagai bentuknya, sehingga umat Islam mudah diadu domba. Nah, para penyusup dari
kelompok Yahudi dan Persia yang masuk ke Madinah itu melakukan konspirasi membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Kesempatan paling besar untuk membunuh khalifah adalah saat sholat subuh. Maka mereka pun menyamar sebagai jamaah sholat subuh, datang lebih awal sehingga bisa memilih shaf persis di belakang imam sholat, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Selain Abu Lu'lu'ah, juga ada dua penyusup lainnya ikut membantu mengambil shaf di dekatnya. Saat sholat itulah Abu Lu'lu'ah yang sudah menyiapkan belati beracun disembunyikan di balik bajunya langsung bergerak menikam tubuh Umar. Sebuah riwayat menyebutkan Umar mendapat 3 tikaman di bagian pusarnya, tetapi riwayat lain menyebut 6 tikaman. Umar tersungkur bersimbah darah dengan kondisi belati beracun masih tertancap di perutnya. Namun itu tidak mengalahkan semangat Umar untuk melaksanakan sholat. Bahkan dia menolak menunda sholat. Dia mencari Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan dirinya menjadi imam. Sementara Umar yang penuh kesakitan akibat tusukan itu pun tetap melaksanakan sholat subuh dan meminta agar belati yang masih tertancap itu dicabut saat dirinya tengah sholat, dan berhasil dicabut. Ini menjadi gambaran betapa khusyuknya sholat Umar bin Khattab hingga belati yang tertancap itu pun tidak terasa saat dicabut. Subhanallah. Umar bin Khattab tidak langsung meninggal dunia, namun Umar menyadari dengan lukanya itu tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal, sehingga menyerahkan kepada 6 sahabatnya sebagai majelis Dewan Syuro. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana nasib Umar selanjutnya dan bagaimana akhirnya Utsman bin Affan terpilih menggantikan Umar bin Khattab? Simak video selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.